Gue akan memperbaiki pola pikir lo selama ini dalam bisnis. Apalagi lo ada niatan untuk membangun sebuah bisnis untuk jangka panjang. Gue yakin kita semua udah ditanami pola pikir ini sejak dulu. Atau mungkin udah sejak kita kecil. Apakah dari orang tua, saudara, buku, atau mungkin dengar dari para pebisnis langsung. Gue akan memperbaiki pola pikir lo mengenai bisnis. Dan mungkin lo gak akan sangka apa yang gue sampaikan. Bisnis adalah untuk menebar manfaat. Lo gak salah dengar apa yang gue ucapkan tadi. Bisnis adalah untuk menyebarkan manfaat. Bukannya bisnis adalah untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Ya, itu benar. Tapi kalau lo mau bisnis lo jangka panjang dan gak ada matinya, ya tebarlah manfaat. Sekarang coba lo lihat bisnis besar kayak Microsoft sama Adobe. Mereka itu kan raksasa banget, dipakai di seluruh dunia. Apa yang mereka sebarkan? Manfaat. Microsoft dan Adobe sama-sama menyediakan software untuk bekerja. Versi free udah enak, apalagi kalau berbayar. Nah, yang mereka tawarkan adalah manfaat dari software itu. Adobe ada banyak, salah satunya Photoshop, After Effects, sama Premiere. Microsoft ada Word, ada Excel, Outlook, dan masih banyak lagi. Yang mereka tawarkan adalah manfaat dari software itu. Begitu dikenal oleh banyak orang manfaatnya apa, barulah orang akan menyerbu software tersebut. Kalau manfaatnya udah ada, ditambah fitur yang lebih bagus lagi, tapi harus bayar, orang bakal rela melakukan itu. Demi apa? Demi sebuah manfaat. Oke, kalau contoh di awal itu terlalu belibet, kita ambil contoh mudah aja, rumah makan atau warteg. Bukannya warteg itu khusus cari untung aja, bisa juga lo tebar manfaat. Lo buka warteg harga rata, mulai dari 5.000 sampai 10.000 aja. Terlebih lagi tujuannya adalah supaya orang bisa makan pemulung, pengemis, monosilver, dan lainnya. Lo buka warteg kayak gitu dalam waktu pendek pasti bakalan rame parah. Karena apa? Sebuah manfaat yang lo tebarkan kepada banyak orang. Cepet banget pasti buat lo balik modal, terutama apa yang lo sajikan itu enak. Gak perlu nunggu lama, lo bisa buka cabang karena lo membantu banyak orang dan berikan manfaat yang besarnya gila bukan main. Contoh lain adalah bidang kerja kreatif. Contoh, lo mendirikan sebuah company startup yang fokusnya adalah lo melakukan branding dan advertising sebuah produk, atau lebih tepatnya adalah jasa. Bila hasilnya bagus dan impact dari company lo memuaskan, nama company lo akan cepat booming dan akan terkenal dari mulut ke mulut. Karena apa dasarnya? Manfaat. Mereka mendapatkan manfaat sekaligus apa yang mereka inginkan, dan mereka akan rela menyebarluaskan nama company lo. Tujuannya adalah agar banyak produk atau company lain yang merasakan manfaat yang lo berikan. Kalau udah kayak gini, uang bakal datang dan cuma masalah waktu aja company lo membesar dan dikenal banyak orang. Oke, contoh lain adalah clothing atau pakaian. Lo bisa menebar manfaat juga melalui bisnis ini. Contohnya adalah lo brand clothing khusus homemade. Ya katakanlah lo itu reseller, tapi lo khusus melakukan reseller kepada brand yang masih tahap berkembang, apalagi baru mau mulai. Misal, lo itu ngambil dari brand kaos homemade online supaya brand mereka bisa lebih gampang dicapai konsumen. Nah, kalau ini juga cuma nunggu masalah waktu aja bro, biar uang ngalir sama jadi besar. Apalagi buka cabang. Karena apa? Manfaat bro. Lo memberikan manfaat dengan menyediakan tempat untuk sebuah brand clothing supaya lebih gampang dicapai masyarakat apabila mereka kurang percaya sama yang namanya online shopping. Lo telah menyediakan wadah yang gue yakin sangat didambakan dari pengusaha clothing lokal. Kalau udah gini tinggal tunggu waktu aja bro biar ngalir sama jadi besar. Lagi-lagi karena sebuah manfaat. Bagaimana sama bisnis restoran? Bisa banget lo tebar manfaat dari tempat usaha ini. Ada dua cara. Pertama, lo adalah sebuah restoran yang menyajikan sebuah hidangan dari resep turun-temurun, alias lo menyajikan hidangan tradisional atau hidangan khas Indonesia banget. Karena gue yakin resep turun-temurun itu udah banyak banget yang hampir punah kalau nggak diteruskan. Atau opsi terakhir adalah, tapi lo khusus ngambil anak STM dan orang yang berpengalaman di bidang serupa. Jadi lo mempekerjakan anak STM dan orang yang berpengalaman di bidang tersebut untuk meracik sebuah resep mereka sendiri. Lalu lo sajikan itu pada masyarakat luas. Secara tidak langsung, lo menyediakan wadah untuk mereka berkarir secara langsung dan juga menyediakan lapangan pekerjaan. Tinggal apa? Tinggal nunggu waktu aja buat ngalir sama buka cabang lagi. Karena dasarnya lo memberikan sebuah manfaat. Gym bisa kah? Bisa banget lah. Tapi masalahnya udah pasti tahu. Kadang takut gym sepi, gak laku dan lainnya. Soalnya lokasi di mana gym itu berada emang ngaruh bro. Kalau strategis pasti bakalan rame. Tapi gimana caranya buat gym yang bener-bener memberikan manfaat banget selain kesehatan? Gue punya konsep unik yang bisa lo terapkan. Gue akan menerapkan konsep ini buat bangun gym sendiri. Gue yakin konsep ini akan membuat gym lo rame parah. Lo bisa buka bayaran member dari 150.000 per bulan sampai misalkan 7 juta setahun. Lo siapkan sebuah kulkas yang isinya adalah makanan bernutrisi untuk para member. Mereka yang bayar 150 per bulan mendapatkan nutrisi di gym lo senilai harga member mereka. Mereka yang bayar 7 juta setahun mendapatkan makanan bernutrisi sesuai bayaran member mereka. Plus bisa dilatih trainer selama 28 kali pertemuan. Misalkan ya, gue yakin bila lo menerapkan konsep itu, gym lo auto rame.
Karena masalah besar dari Jiu adalah nutrisi yang gak selalu gampang dicapai. Dengan lo melakukan itu, gue yakin cepet atau lambat Jiu lo bisa buka franchise. Ya, karena sebuah manfaat. Contoh lainnya sih masih banyak banget bro, kayak Gojek, Halodoc, Herbalife, dan masih terlalu banyak yang belum gue sebutkan. Itu semua contoh kecil aja yang gue mengerti dan gue jelaskan dengan mudah untuk lo. Jadi clear kan bahwa ketika lo ingin memulai sebuah bisnis, hal pertama yang lo pikirkan adalah manfaat apa yang lo berikan. Itu bro, pikirkan itu terlebih dahulu. Kalau itu udah ada, uang ngalir sendirinya. Karena sifat alami manusia suka diuntungkan. Sekalinya lo bisa menanamkan itu dalam bisnis lo, it's just a matter of time for you to grow. Gue yakin banget itu. Karena bila lo biasa mendapatkan manfaat, lo bukan cuma dapat untung belaka, tapi juga lo mendapatkan doa dari mereka yang lo tolong melalui bisnis lo. Doa tersebutlah yang mengantarkan bisnis lo menjadi besar dan terkenal. Nisi Fortes, Homines Praesen Mundi. Ora et labora.